Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya saya bisa menyelesaikan tugas video pembelajaran yang berjudul penerapan teori belajar Gestalt pada usia remaja 15-18 tahun. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Real Muljadi dengan nomor 515136-245. Pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang dibina oleh yang terhormat Dr. Handes Yenina Akmal, Magister Humaniora dengan kode seksi 100000336. Pengertian dari ilmu jiwa Gestalt. Ilmu jiwa Gestalt adalah ilmu yang melihat suatu gejala sebagai keseluruhan. Memang, keseluruhan tersebut tersusun dari elemen-elemen terkecil. Tetapi jika kita pisah satu sama lain elemen-elemen tersebut, maka tidak akan memiliki makna. Melainkan, elemen-elemen tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu keseluruhan, yaitu gejala, dan memiliki makna. Ilmu jiwa Gestalt dapat kita terapkan ke dalam suatu pembelajaran. Karena menurut teori belajar Gestalt, ketika kita memahami suatu ilmu pengetahuan secara keseluruhan, kita akan mendapatkan suatu insight atau tilikan, yaitu dapat memahami keterkaitan subbagian ilmu yang satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk ilmu pengetahuan tersebut. Harapannya, dari pemahaman akan insight atau tilikan tersebut, dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam memecahkan suatu permasalahan, walaupun kondisinya diubah. Jadi maksudnya, ketika permasalahan tersebut diubah kondisinya, kita masih tetap bisa menemukan suatu solusi karena bisa dibilang kita sudah mengerti prinsip-prinsip pokok dari materi tersebut. Contoh nyatanya, seperti yang kita ketahui, sekarang-sekarang ini para remaja SMA atau SMK sedang didorong-dorongnya untuk dapat berpikir secara high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Kemampuan ini dapat kita capai dengan menerapkan gaya belajar Gestalt. Misalnya, ketika kita sedang mempelajari suatu pelajaran, misalnya kimia, kita jangan melihat pelajaran kimia itu sebagai material terkecil dari suatu ilmu pengetahuan. Baik itu kimia atau pelajaran lain, misalkan fisika, itu tuh ngebentuk suatu ilmu pengetahuan sains, ya kan? Jadi ilmu pengetahuan sains itu sebagai keseluruhannya. Nah, sehingga jangan pernah kita menganggap suatu ilmu pengetahuan sebagai material kecil. Seolah-olah kayak misalkan materi di kimia itu cuma yang punya cuma kimia doang. Padahal bisa aja berhubungan atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, biar lebih jelas lagi penjelasan mengenai penerapan ilmu jiwa Gestalt dalam suatu pembelajaran, kita langsung aja membahas soal SIMAK UI Kimia tahun 2019. Pertanyaannya, pada suhu 77 derajat Celcius, dinitrogen pentoksida mengalami dekomposisi orde pertama dengan waktu paruh X menit. Reaksinya seperti demikian, jika mula-mula terdapat 4 mol dinitrogen pentoksida dalam wadah yang volumenya 100 liter, tekanan dalam wadah setelah 3X menit adalah berapa? Diketahui nilai tetapan gas umum adalah 0,08. Nah, yang berarti yang kita cari ini tekanan dari senyawa ini kan. Nah, terlihat bahwa terdapat waktu paruh senyawa ini mengalami dekomposisi dengan waktu paruh X menit. Nah, ini kita bisa menghitung jumlah mol sisa dari dekomposisi tersebut dengan menggunakan rumus waktu paruh dari ilmu kimia, dari pelajaran kimia. Yaitu rumusnya adalah jumlah mol yang sekarang jumlah mol mula-mula dalam kurung setengah dikali pangkat waktu keseluruhan dibagi waktu paruh, ya kan? Nah,
diketahui mol mula-mula itu adalah 4 mol. Berarti 4 ya kan, setengah. Waktu paruhnya itu X menit. Berarti jumlah waktu keseluruhannya itu 3X menit. Berarti 3X dibagi waktu paruhnya X. Berarti kita coret X. Nah, 4 kali 1/8. Kita coret ini jadi 2. 0,5 mol jadinya sekarang. Setelah waktu peluruhannya ya. Jadi yang tersisa sekarang jadi 0,5 mol dari 4 mol. Nah, kita pengen cari nilai tekanan dari senyawa ini. Kalau kita lihat ya, di rumus-rumus yang ada di pelajaran kimia, itu tuh nggak ada yang secara langsung nyari besaran tekanan tersebut. Nah, kita bisa memanfaatkan rumus dari fisika. Nah, ini tadi saya bilang kalau kita tuh mungkin aja yang saya bilang tadi, ilmu pengetahuan itu saling berkaitan, membentuk satu ilmu pengetahuan secara keseluruhan, yaitu misalkan kalau kimia dengan fisika itu membentuk suatu ilmu pengetahuan sains ya kan. Jadi kita bisa manfaatin rumus fisika, rumus gas ideal, yaitu rumusnya PV sama dengan nRT ya kan. Jadi kan rumus gas ideal ya kan, PVN sama dengan nRT, persamaan umum gas ideal. Nah, di sini ada nilai tekanan P. Ini kita pindah ruasin V-nya atau volumenya dibagi V. Nah, N itu mol, ini 0,5 kan, berarti 0,5 dikali tetapan gas umum 0 yang 0,08 kan. Nah, dikali suhu mutlak. Suhu mutlak itu harus pakai Kelvin kan satuannya. Jadi dari 77 derajat Celcius ini kita tambahin 273, berarti 10 ya kan, 14 15 terus 350 ya kan, berarti terus 350 di sini. Nah, dibagi volumenya itu 100 liter. Berarti kalau kita hitung jadi hasilnya adalah langsung aja 0,14 atm. Ada ya opsinya, itu adalah jawabannya adalah E. Jadi kita bisa dibilang kita memanfaatkan rumus-rumus dari ilmu pengetahuan yang lain. Kayak misal tadi kan kita pakai rumus dari kimia, terus kita kombinasikan dengan rumus dari fisika. Jadi kita tuh jangan melihat suatu ilmu pengetahuan sebagai material terkecil, tapi kita harus melihat bahwa masing-masing ilmu pengetahuan tersebut saling berkaitan satu sama lain, membentuk satu ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi atau secara keseluruhan. Itu dalam kasus ini kimia dan fisika saling berkaitan membentuk suatu ilmu pengetahuan sains. Seperti itu.